Aku yang berusia 12 tahun. Menuntut orang tua sampai ke pengadilan. Karena mereka melahirkanku. Dari mulai saya bisa mengingat, yang paling banyak dihadapi adalah rantai, tali pinggang, pipa dan makian. Tidak hanya begini, mereka juga mengambil adik perempuan yang paling saya cintai. Abang dihukum penjara karena melakukan kesalahan. Ibu tidak peduli dengan adik-adik. Tiap hari keluar rumah dengan berdandan dengan cantik. Ayah tiap hari di rumah tidur. Sekeluarga 9 orang. Jangankan sekolah, kenyangin perut saja sudah susah. Menjadi anak kedua di rumah, semua beban berada di badan saya. Tiap hari bantu majikan mengangkat air dan minuman ringan. Bantu dia mengantar tabung gas. Membawa adik-adik menjual minuman untuk bertahan hidup. Meskipun hidup susah, setidaknya terhitung senang melewatinya. Hari ini baru pulang dari beli sayur. Melihat lantai lorong yang dipenuhi bulu ayam. Adik berkata itu dibawa oleh pemilik rumah. Melihat ayah membawa adik sedang berdiskusi sesuatu. Saya dengan cepat lari ke dapur menanyai ibu. Ini apa yang terjadi? Dia bilang mereka sedang berdiskusi tentang biaya sewa rumah. Kau pikir saya abang tidak ngerti? Adik berpakaian seperti itu. Bukannya hanya ingin dia dijualkan ke anak pemilik rumah untuk menjadi menantu. Aku dengan marah ingin mengusir mereka. Malah dihentikan oleh ibu. Adik yang polos. Tidak tahu maksud dari ini. Saya selalu berpikir, mau gimana baru bisa menghentikan adik menikah. Akhirnya sudah punya ide. Membawa adik lari dari sini. Saya diam-diam mempacking baju. Mengeluarkan uang jajan yang disimpan. Lari ke terminal. Bertanya ke supir baru tahu memerlukan 1000 yuan. Dan ini hanya cukup untuk uang transportasi 1 orang. Atas permintaan supir, menyetujui adik saya boleh duduk di atas kaki saya. Saya dengan cepat lari pulang ke rumah. Saat ini sedang mau mengantar pergi adik. Saya langsung datang menghentikannya. Adik yang berusia 11 tahun dipaksa menikah. Saya menghentikannya dengan sekuat tenaga. Dipukul habis-habisan oleh ibu. Seperti aku itu diberi gratisan saat membayar tagihan telepon. Adik diangkat pergi oleh ayah. Dibawa naik ke mobil dengan paksa. Saya mati-matian mengejar, tapi tetap tidak bisa terkejar. Jadi saya beneran kecewa dengan rumah ini. Adik yang paling disayang diantar pergi. Saya sudah tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Memutuskan untuk ke rumah nenek. Tapi saat di mobil berjumpa dengan kakek kecoa yang sendirian. Sangat menarik perhatian aku. Memutuskan untuk mencarinya. Tapi aku yang kelambatan 1 langkah turun dari mobil sudah ketinggalan. Tidur di taman bermain. Aku membuka baju di patung. Berhasil membuat Lao Hei tertawa. Mencarinya. Ingin menyuruhnya merekomendasikannya ke kepala toko. Meminta sebuah pekerjaan. Tapi aku yang di bawah umur. Ditolak berkali-kali. Lao Hei yang di sebelah sana. Dari toilet membawa keluar putranya yang berusia 1 tahun. Aku yang seharian tidak makan nasi. Berjumpa lagi dengannya. Memohon dia memberikan sedikit makanan. Dia menilai aku. Juga dengan baik hati membawa aku pulang ke rumah. Memberikan aku mandi. Memasakkan nasi. Dengan begini saya mulai menjaga adik laki-laki yang berkulit hitam ini. Lao Hei mengingatkanku waktu memberikan susu. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi dia sungguh susah dijaga. Saya belajar dari si makian yang meminjam cahaya dari dinding. Mengambil kaca. Adik makin mendengar omongan aku. Melewati beberapa hari bersama. Lao Hei betulan mempercayaiku. Saat ini visa Lao Hei sudah mau habis. Mencari Dahuzi yang mengurus visa. Dia tidak punya begitu banyak uang. Tidak punya cara, mencari bos ingin meminjam gaji. Ditolak di tempat. Hanya bisa sendiri memikirkan cara. Mencari satpam dari majikan yang dulu. Memintanya mencuri KTP majikan. Mencari temannya menyamar. Dan menyuruh kakek kecoa menyamar menjadi majikan baru. Dan dari itu mendapatkan visa baru. Tapi pada akhirnya dihancurkan oleh kakek kecoa. Dengan pasrah hanya bisa menjual rambutnya sendiri. Meskipun masih kurang 200. Tapi tetap memutuskan untuk pergi mencari Dahuzi. Sampai hari kedua tidak melihat Lao Hei. Saya membawa adik mencarinya di restoran. Tahu bahwa mungkin dia pergi mencari Dahuzi. Tapi dia bilang dia juga tidak tahu Lao Hei di mana. Menghadapi adik yang tidak bisa meminum susu. Saya yang berusia 12 tahun. Menjadi segalanya dari adik. Saya membawa peralatan dapur untuk dijual.
hanya untuk membeli susu untuk adik. Tapi saat minum dia merasa tidak betul. Tidak ada rasa dari ASI, dia tidak mau meminumnya. Saya mencari-cari lagi, menemukan es batu di kulkas. Ini salah satu makanan yang bisa makan di rumah. Ditambahi sedikit gula, jangan dibahas segimana enaknya. Ke pasar mengutip ikan mati yang sudah dibuang orang. Saat haus hanya bisa meminum air yang dipenuhi pasir. Tidak punya cara lagi. Mencabut tangki dijual. Berjumpa dengan Dahuzi. Bantu aku menjualnya. Akhirnya bisa bertahan untuk beberapa hari. Tapi dia bilang bisa mencarikan adik keluarga yang baik. Langsung saya tolak di tempat. Badan sudah bau kedor smer yang baik hati untuk mandi. Saat pulang ke rumah menemukan pintu sudah dikunci pemilik rumah. Aku tidak hentinya menendang pintu. Diberhentikan oleh ibu tetangga. Baru tahu Lau Hei sudah lama berutang uang sewa. Hanya bisa membawa adik bergelandang di jalanan. Ternyata Lau Hei bukan mau meninggalkan putranya. Hanya karena tidak punya visa. Dan bekerja secara ilegal. Ditangkap. Dan aku tidak tahu dengan ini semuanya. Aku yang tidak punya cara. Dengan tidak rela memberikan adik kepadanya. Berharap dia bisa mencarikan keluarga yang baik untuk adik. Dia juga berjanji akan mengantarku ke Turki yang romantis. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang sederhana, saya pulang ke rumah, mulai membongkar. Yang diambil hanya bukti pengusiran. Pengungsi seperti kami tidak mendapatkan dokumen apapun. Adik karena tidak ada identitas. Pendarahan pun tidak diterima oleh rumah sakit. Dan meninggal dunia. Saat tahu ini semuanya, saya sudah terbodoh. Mengambil pisau langsung mengarah ke arah pemilik rumah. Demi membalas dendam adik, saya juga ditangkap karena ini. Mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Ibu datang menjengukku. Dia hamil lagi. Sekali lagi menyakitiku dengan dalam. Saya menelpon ke stasiun TV. Memutuskan untuk menuntut orang tua. Alasannya karena mereka melahirkanku. Saya berharap tidak punya kemampuan mengasuh anak, jangan dilahirkan lagi. Tidak berharap anak yang lebih banyak tidak beruntung sepertiku. Ini juga permintaan terakhirku terhadap orang tua. Saat ini akhirnya mereka mendengar suara hati saya. Tidak memilih anak yang baru dikandungi. Adik juga dibawa bantuan biro investigasi. Kembali ke sisi Lau Hei. Dahuzi mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan aku mendapatkan identitas yang resmi. Semoga setiap anak yang berani bisa diperlakukan dengan lembut